Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang khususnya pecintanya Euro USD. Pada pagi hari ini kita akan melihat kondisi terkini perkembangan harga di Euro USD. Kita lihat chartnya, kita lihat nanti pola yang terbentuk di sana. Kemudian setidaknya kita bisa membuat sedikit pemetaan di mana kira-kira nanti kita bisa menentukan titik-titik entry-nya. Meskipun pada akhirnya nanti kita mengikuti dinamika yang ada. Setidaknya ada gambaran utama, ada gambaran umum yang bisa kita ambil di awal untuk membuat satu rencana kita agar nanti ya tidak selalu meraba di saat kita membuka chart, selalu meraba-raba ketika marketnya berbalik dan turun. Kita lihat di time frame besar dulu, kita amati masih berada di area konsolidasi. Ya, kemarin sudah kita sampaikan meskipun di area konsolidasi, namun arah kecenderungan masih akan bergerak ke atas karena ini berada di area bar up atau baris jajaran naik. Di atas dibatasi ada level yang kuat di sana, ada resisten yang kuat sehingga meskipun mencoba untuk naik lebih kuat masih terhalang oleh benturan resisten sehingga belum bisa dikatakan sebagai penguatan dari buyer kembali. Posisi masih konsolidasi di time frame besar ini ya, untuk memastikan salah satu ada yang dominan maka harus breakout di area rectangle formation ini. Selagi masih berada di area ini maka dia akan selalu naik turun dan berada di area ring yang sama, berada di area ring eh, rectangle formation ini. Secara umum tren keseluruhan masih turun, namun demikian pergerakan berada di lembahnya sudah mulai mengarah ke reversal, mulai mengarah ke pembalikan di atas, sehingga harus hati-hati, kecenderungan lebih dekat di atas daripada di bawah ya, kalau melihat dari running terbarunya. Kemudian kita melihat di time frame di bawahnya, di time frame H4 ini apakah ada petunjuk yang bisa kita ambil di sana? Ternyata tidak beda jauh dengan time frame daily. Time frame daily masih area konsolidasi dan mendekati resistennya. Mendekati area resistennya dan masih belum breakout di sana, sehingga kita tunggu nanti dia lebih kuat kemana ya. Kalau melihat dari histori memang ke atas, tapi harus dilewati dulu levelnya. Selanjutnya di time frame H1, kita lihat di time frame H1 apakah ada petunjuk yang kuat ya. Lagi-lagi di H1 masih belum ada yang cenderung juga ya. Namun secara umum di H1 mengarah pergerakannya ke atas. Di H1 pergerakan mengarah ke atas sehingga kita nanti ambil peluang buy di wilayah-wilayah terdekat dari running di sana. Dibuka diawali dengan candle warna merah ya, artinya ada tekanan buyer yang kuat nanti sehingga kita bisa gunakan momentumnya untuk entry buy. Kita bisa gunakan momentumnya untuk entry buy. Kita naikkan sedikit biar tidak terlalu dekat dengan levelnya. Kita bisa ambil eh, peluang buy stop di area 1.13546. Targetnya di level tingginya berada di puncak di sana. Yang terdekat berada di puncak di sana, turunkan sedikit biar kena mungkin sekitar 100-an ini ya. Ya. Di level puncaknya kita manfaatkan untuk koreksi sell limit di 1.13546.
13667 ya, bisa manfaatkan untuk koreksi di sana. Kita lihat yang lebih dekat lagi, apakah ada peluang di sana. Di atas masih ada peluang kembali di sumbunya. Kita masuk kembali di koreksi ya, limit di 1.13800. Diingat ini memanfaatkan koreksi, kita hanya bersifat sementara. Ketika tersentuh dan nanti betul-betul koreksi ke bawah, kita bisa langsung exit dari sana. Kenapa? Karena di area ini ketika buyer betul-betul sudah mulai muncul dengan tekanan yang ada, maka berpeluang dia akan lanjut naik lagi. Akan berpeluang lanjut naik lagi. Sampai di mana? Sampai di level berikutnya. Karena di atas masih cukup jauh, di atas tidak ada level yang terdekatnya, ya, kemungkinan besar maka di area disitulah nanti akan koreksi ya. Kalau kita lihat di time frame H4 juga masih cukup jauh dari levelnya. Kita kembali lagi ke H1 ya. H1 di level tertingginya, sementara kita batasi di dua level ini, kita menggunakan buy stop dan dua sell limit di atasnya. Kemudian di bawah untuk memanfaatkan peluang ya, market itu bisa berpeluang dua-duanya. Yang kita lakukan hanyalah membaca, melihat dari histori yang ada, disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Di level bawah kita bisa memanfaatkan untuk sell stopnya di bawah ya, agak di bawah karena ada level di sana. Di level bawah kita bisa manfaatkan stopnya dulu. Ya, ada level penting di sini ya. Nanti berpeluang memantul. Oke, sementara kita manfaatkan koreksi dulu di limitnya. Hanya memanfaatkan peluang koreksi sebentar. Jangan lupa nanti segera keluar dari zona, segera exit ketika nanti tersentuh dan sudah koreksi ke atas. Karena di wilayah ini berpeluang nanti juga akan lanjut turun lagi. Selanjutnya di area breaknya, di area breakout di sana kita bisa ambil peluang sell stop ya. Kita lihat jaraknya kira-kira berapa ini. Oke, terlalu dekat, kita ambil sekalian di bawahnya. Kita ukur jaraknya jangan sampai terlalu jauh dan jangan terlalu dekat ya. Sehingga nanti mengantisipasinya, recovery-nya masih dalam kondisi yang aman. Kita masuk di sell stop di sana di 1.13316. Ya, sell stop di 11316 ya, targetnya di level selanjutnya. Ya, targetnya di level selanjutnya di sini. Sekaligus kita bisa ambil peluang limitnya, buy limit di 1.13200. Target sekitar 60 sampai 80. Oke, tercapai ada di sana. Kemudian limitnya kita taruh di sana dengan posisi 1.13200. Di level puncak kita bisa taruh limit kembali. Ini kita bisa masuk di buy limit 1.13031. Ya, jangan lupa menempatkan batasan resiko
jangan lupa menempatkan target profit kita. Tidak perlu saya sampaikan berapa TP dan SL-nya. Kembali, tidak perlu saya sampaikan TP dan SL-nya karena materi TP dan SL sudah sudah sering kita bahas. Ya, di dalam kepala kita, mindset kita jangan hanya tinggal makan, tinggal kita nikmati, tapi belajarlah, berusahalah untuk berpikir, berusahalah untuk mengeksplor, menggali potensi dan kemampuan kita, di mana ketika marketnya berbalik, disitulah kita nanti diuji ya, kekuatan seorang trader diuji, di mana ketika kita analisa, kita melakukan entry, kemudian marketnya mulai berbalik ya, kita amati pergerakannya seperti apa, detaknya seperti apa, intensitasnya bagaimana, levelnya di mana, perhatikan semuanya. Kemudian batasan resiko per transaksi berapa, target kita harus kita siapkan berapa. Kalau semua sudah ketemu, maka perbanyak latihan. Jangan hanya menunggu SL dan TP, karena SL dan TP itu bukan satu-satunya jalan, bukan satu-satunya cara melindungi modal kita. Masih banyak cara lain yang bisa kita gunakan. SL dan TP hanya menghalangi ruang gerak kita. Kalau kita dengan trading harian, SL dan TP itu menghalangi ruang gerak kita. Ya, beda kalau kita menggunakan trading jangka panjang. Beda kalau kita menggunakan swing. Sehingga kalau masih bertanya lagi di mana TP dan SL, ini pasti tidak pernah belajar video yang sebelumnya, tidak pernah belajar bagaimana teknik sebelumnya. Karena mungkin yang pernah dicekoki di sana sini ya, dari mungkin dari broker, dari marketing sebagainya, atau dari signal-signal di luar sana, selalu yang ada cari signal kemudian di mana TP dan SL. Ya, TP dan SL ini masing-masing beda. Artinya tidak harus menggunakan TP dan SL karena kita menggunakan trading jarak pendek ya, trading harian. Kalau kita menggunakan swing, wajib hukumnya menggunakan SL dan TP. Kalau kita menggunakan di trading, tidak usah bingung, tidak usah eh, bersikukuh mencari SL dan TP-nya. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran, mudah-mudahan bisa memancing dari eh, yang kita sampaikan untuk selalu menggunakan potensi dan peluang-peluang yang ada yang disesuaikan dengan karakter kita masing-masing, karakter trading kita masing-masing. Sehingga trading itu nyaman, pas, dan sesuai dengan angan-angan kita. Terima kasih, mudah-mudahan bisa profit hari ini, maksimum profit kita, konsisten profit kita, dan bisa bermanfaat untuk orang-orang tercinta kita. Terima kasih, selamat pagi, dan salam profit dua arah.